Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amar. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali. Kita bisa melanjutkan kembali di majelis kisah atau majelis sirah pada pagi hari di hari Jumat ini. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki sejarah, memasuki sirah nabawiyah. Sirah nabawiyahnya sudah dibaca. Tolong acungkan tangan yang belum membaca sama sekali. Kenapa belum? Hah? Apa? Oh. Yang lain enggak ada. Semuanya membaca. Baik. Sebenarnya nggak masalah juga membaca sambil tahfidz ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah ininya, porsinya. Kalau yang memang ingin benar-benar kuat ke tahfidznya, nanti membaca saja, baca, yaitu hanya untuk mengenal, ya, mengenal secara singkat dan secara singkat lah begitu tentang sirah nabawiyah. Kan tidak perlu waktu banyak ya, itu bisa dilakukan 1 jam atau kurang dari itu. Baik, ala kulli hal saya harap dimulai, karena kalau nggak sekarang kapan lagi ya. Jadi pembahasan ini sudah selesai, sudah final, kita menyampaikan bahwa ini harus sudah mulai disegerakan untuk membaca kisah, untuk membaca sirah, karena nggak usah karena lagi ya, sudah selesai. Kalau belum paham juga silahkan dikaji lagi kajian-kajian tentang sirah nabawiyah yang pernah disampaikan. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami akan mencoba untuk mengenalkan kepada antum, tentang satu tahapan di dalam kurikulum yang kita akan jalani di majelis sirah ini, yaitu kurikulum tentang sirah tematik. Ya, sirah tematik. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ya, atau sering kita sampaikan bahwa di dalam majelis sirah ini ada 3 kurikulum. Yang pertama, sirah kronologi. Sirah kronologi itu apa? Sirah yang antum baca setiap hari itu. Dibaca dari awal sampai akhir, mengenal, ya gitu ya. Dan buku yang dipakai itu yang sudah kami sediakan, sirah kronologi. Ya, hanya membaca saja, mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau lahir, ya, atau sebelum beliau lahir sampai beliau meninggal. Dibaca, itu namanya sirah kronologi. Nah, yang kedua
kurikulum yang kedua namanya fiqhus sirah. Nah, fiqhus sirah itu apa? Fiqhus sirah itu adalah yang setiap hari Jumat kita lakukan, ya, kita bahas bersama, kita belajar bersama. Itu fiqhus sirah. Yang mana kami mengambil faidah, kita mengambil pelajaran dari kutipan-kutipan dari sejarah yang kita bacakan. Nah, ketika menyampaikan tentang Nabi lahir bercahaya, ya, yang keluar dari perut ibunya. Nah, kita ambil pelajarannya, itu namanya fiqhus sirah. Itu namanya fiqhus sirah. Atau antum sendiri ketika di majelis sirah setiap hari itu sebelum jam tahfidz, sebelum mulai majelis tahfidz, antum kan baca sirah, dibaca lalu diambil pelajaran, itu namanya fiqhus sirah. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin kita kenalkan hari ini insya Allah adalah sirah tematik. Apa itu? Yaitu mengkaji satu pembahasan khusus melalui kacamata sirah nabawiyah. Satu pembahasan khusus melalui sirah nabawiyah. Nah, saya sampaikan dulu teman-teman bahwa sirah tematik ini sebenarnya tema yang harus dijalani, harus dilalui kurikulum pertama dan kurikulum kedua. Kalau tidak akan sanggup mengkaji sirah tematik ini. Mengkaji tema sirah tematik ini tidak akan sanggup. Karena sirah tematik ini yang diandalkan, adalah kemampuan menguasai serentetan literasi tentang sejarah. Ya. Kemampuan menghafal, menguasai, memahami tentang sirah nabawiyah. Lah, sirah nabawiyah saja belum dibaca, gimana bisa menyampaikan satu tema tentang satu pembahasan khusus? Lalu yang kedua tentunya mengambil pelajaran. Nah, kalau sirah kronologi belum kita jejaki atau kita belum kita nikmati, membaca figur Rasulullah itu belum kita nikmati gitu ya, belum kita nikmati. Lalu yang kedua, kita belum terbiasa untuk mengambil pelajaran demi pelajaran, mengambil hikmah demi hikmah, mengambil konsep demi konsep dari satu atau dari sebuah kisah, maka kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup untuk berada di kurikulum yang ketiga ini. Tidak akan sanggup. Walaupun dipaksakan juga akan sulit. Sedangkan yang kita butuhkan dari sirah nabawiyah ini, dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan. Yang kita butuhkan adalah teladan, kan? Sebagaimana ayat berbunyi tadi, saya sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bahwa di dalam diri Rasul itu ada uswah, ada teladan. Teladan apa? Teladan dalam segala hal, uswatun itu. Uswatun hasanah, tentu teladan yang baik. Teladan dalam segala kebaikan. Contoh dalam segala kebaikan. Kalau kita ingin meneladani Nabi Rasul kita, kalau kita ingin meneladani Rasul kita, contohnya bagaimana Rasul kita menjadi seorang suami, nah gitu. Kita ingin meneladani Rasul kan, menjadi seorang suami misalnya. Lah itu harus dibaca dulu.
sosok Nabi itu bagaimana, ya harus dibaca dulu. Nggak bisa kita langsung asal asal membaca saja, asal mengambil pelajaran saja. Harus dibaca dari awal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya, atau mulai lahir di masa kecil, di masa muda, itu nanti ya akan membantu memahamkan kita kenapa Rasul itu layak diteladani menjadi suami. Itu. Jadi tidak hanya fokus ketika Rasul kita ini sudah menikah. Enggak cukup di situ, teman-teman. Enggak cukup di situ. Kalau kita ingin secara komplit membahas tentang sosok suami di dalam diri Rasul itu, bukan hanya sekedar Rasul ketika sudah menikah bersama Ibunda Khadijah, enggak begitu. Kalau kita ingin murni, ingin secara detail, ingin secara komplit membahas Rasul sebagai seorang suami, itu harus dimulai dari sebelum-sebelumnya, sebelum menikah, menjadi seorang pemuda ketika beliau dalam masa usia kecilnya. Karena itu nanti akan menjadi sebab, akan menjadi tema-tema yang akan membantu kita memahamkan tentang tema suami itu. Jadi cakupannya sangat luas. Kalau kita memahami, kalau kita membahas tentang satu tema khusus melalui kacamata sirah nabawiyah, itu cakupannya luas. Ya, seluas apa? Seluas sirah nabawiyah itu. Tetapi kita akan belajar ya untuk mengenal dulu bagaimana cara kita untuk mengambil pelajaran bagaimana cara kita untuk mengambil satu pelajaran dari sirah nabawiyah itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sirah nabawiyah. Ingat ya, sirah nabawiyah itu adalah perjalanan hidup Rasul Muhammad SAW. Lepas daripada sejarah-sejarah sebelum Nabi atau setelah Nabi. Kita akan belajar dari sirah nabawiyah tentang satu tema besar. Nah, apalagi ini tema besar, ini tema yang di dalam Al-Quran sendiri sering dan banyak dibahas. Yaitu tentang bagaimana Nabi kita ini membangun perekonomian umat. Nah, kita ingin coba lihat dalam sirah nabawiyah. Kita ingin coba melihat dalam sirah nabawiyah bagaimana tahapan Nabi, bagaimana cara Rasul kita, dan tentunya para sahabat membangun sebuah perekonomian umat yang di awal ketika Islam hijrah ke Madinah, ya, muslimin hijrah ke Madinah itu tidak memiliki apapun. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami dan mengenal bahwa para sahabat itu ketika hijrah ke Madinah tidak memiliki apapun? Nah, itu kan harus dibaca dulu. Para sahabat itu ketika hijrah ke Madinah dari Mekah, dari manapun itu, dari Persia kan, ada Salman Al-Farisi hijrah ke Madinah. Dari mana lagi yang hijrah ke Madinah selain dari Mekah, kemudian dari Persia itu? Dari Yaman. Lah, apa yang mereka bawa? Apa yang mereka bawa saat mereka hijrah
ke Madinah untuk mengikuti Rasul Muhammad SAW. Nggak ada yang mereka bawa. Nah, kalau kalau tidak sesuai dengan data, nah maksud sirah kronologi itu tadi, sirah kronologi itu di mana antum akan menguasai data tentang Rasul Muhammad SAW yang nantinya ini akan sangat berperan besar untuk antum bisa mengambil satu tema khusus yang kita ambil dari kacamata sirah nabawiyah. Baik, sekali lagi ini hanya kesimpulan ya. Nah, kalau ingin lebih jelasnya ya baca sendiri. Intinya teman-teman, bagaimana Rasul kita ini membangun perekonomian umat, membangun perekonomian negeri yang baru didirikan itu, yaitu negeri Islam di Madinah itu, gimana caranya? Dari awalnya para sahabat miskin, tidak punya apa-apa, hampir mayoritas tidak punya apa-apa, walaupun ada sebagian memang ada yang bawa harta, tapi mayoritas tidak membawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf, kita kenal kan, yang beliau bawa hanya baju yang baju yang hanya melekat di badan itu. Enggak bawa apa-apa. Pergi ke Madinah begitu saja. Karena semua harta, semua kekayaan disita oleh siapa? Oleh Quraisy. Makanya kenapa muncul perang Badar itu. Intinya gitu ya. Para sahabat tidak punya apa-apa. Untuk dijual tidak punya, apalagi tempat pasar, apalagi tempat untuk berjualan sendiri, nggak punya. Intinya negeri Islam saat di Madinah itu benar-benar dimulai dari nol. Perekonomian umat di zaman Nabi itu benar-benar dimulai dari nol. Gimana caranya? Pembangunan perekonomian itu dimulai dari nol, tapi betul-betul melejit sampai akhirnya menguasai perekonomian dunia saat itu. Gimana caranya? Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa pembahasan ini tentu cakupannya sangat luas ya. Pembahasan tentang perekonomian ini cakupannya luas. Apa yang mau dibahas tentang sebuah perekonomian? Apa yang mau dibahas di dalam sebuah tema ekonomi? Itu tema besar. Ya, di dalam tema ekonomi itu kan ada jualan, ada jual beli, ada perdagangan, ada pasar, ada banyak hal. Perekonomian itu. Nah, dalam tema membangun ekonomi umat yang hari ini kita akan bahas adalah kita akan titik tekankan pada dua subtema saja. Yang pertama tentang perdagangan, yang kedua tentang pasar. Perdagangan dan pasar ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Sangat erat kaitannya dengan ekonomi, pembahasan tentang ekonomi. Baik, kita mulai dulu dari pasar. Pasar disebut oleh Nabi sebagai syarru biqa'il ard, ya, yaitu tempat paling buruk. Pembahasannya ini di dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar di dalam Al-Mustadrak As-Sahihaini, penulisnya Al-Hakim. Ulama hadis namanya Al-Hakim. In anna khaira al-biqa'il masajid, bahwa tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Wa anna syarra al-biqa', adapun tempat terburuk adalah al-aswaq, yaitu pasar.
yaitu pasar. Biasanya kalau yang buruk-buruk itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu disuruh dijauhi, disuruh didekati, dijauhi. Banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu, jauhi perbuatan buruk sangka itu dijauhi. Ijtanibu apalagi? Ya tentang perbuatan buruk yang harus kita jauhi itu. Dalam hadis misalnya, dalam hadis ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 yang merugikan, yang mencelakakan. Di antaranya perbuatan zina dan seterusnya itu dijauhi. Tapi kalau untuk pasar lain, walaupun pasar ini tempat yang buruk, tetapi muslimin diminta untuk tidak menjauhi. Jangan dijauhi itu pasar. Muslimin diminta tidak untuk menjauhi. Nah, ini pembahasannya ada satu hal yang perlu kita kenal, perlu kita pahami dengan kuat di sini ya, dengan kuat, bahwa satu sisi pasar itu adalah tempat paling buruk, satu sisi pasar itu harus didekati, harus didekati. Yang menjadi pelajaran bahwa tidak boleh dimasuki itu pasar kecuali oleh orang yang siap. Ini pelajarannya. Pasar itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Tidak asal dia kaya raya, tidak asal dia mampu, tidak asal dia mau, tidak asal itu. Pasar baru boleh dimasuki oleh mereka-mereka yang sangat siap. Yang sangat siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Paling inti adalah yang paling penting adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar mengatakan, "La yabi' fi suqina illa man tafaqqahu fid din." Tidak boleh berjualan di pasar saya, di pasar kami ini, tidak boleh berjualan, tidak boleh masuk di pasar kami ini illa, kecuali mereka yang paham agama. Kecuali mereka yang paham agama. Jadi tidak boleh masuk, tidak boleh membangun Alfamart di dalam Islam ya. Lihat, tidak boleh membangun mall, tidak boleh. Tidak boleh membangun apa lagi? Super mall, tidak boleh, kecuali kalau yakin dia sudah paham agama. Alfamart, Indomart, walaupun berlabelkan Islam, apa misalnya Mart 212 misalnya gitu ya, walaupun punya Islam, tidak boleh, kecuali sudah yakin dia paham agama, paham agama. Kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi alasan, perhatikan, menjadi alasan mengapa yang harus memasuki pasar itu adalah yang sudah siap. Mengapa yang harus memasuki pasar itu adalah orang yang sudah siap. Ini alasannya. Kalau dia tidak mampu memahami agama, tidak akan diluluskan oleh Umar bin Khattab untuk masuk ke pasarnya muslimin. Ya. Baik. Itu satu tema tentang satu dalil atau satu pembahasan tentang pasar. Lalu tentang perdagangan. Nanti kita akan bolak-balik ya. Kita akan bolak-balik dulu. Kita akan bahas dulu tentang
tentang apa namanya, belum ke sirah nabawiyahnya, belum detail ke sirah nabawiyahnya. Kita bahas yang kedua tentang perdagangan. Perdagangan dalam bahasa Arab itu namanya at-tijarah. At-tijarah di dalam kitab At-Tijarah wa Dalalatuha fil Qur'anil Karim karya Dr. Zaban Aziz, salah seorang dosen di Universitas Ilmu dan Teknologi Hadramaut Yaman. Beliau mengatakan bahwa huruf ta yang disusul dengan huruf jim itu jarang dalam kosakata bahasa Arab. Huruf ta lalu setelahnya huruf jim itu jarang ada dalam kata atau dalam kosakata bahasa Arab, itu jarang sekali, kecuali 3. Perhatikan, jangan tidur. Ada 3. 1, tajaro, yang artinya adalah dagang, tajaro atau perdagangan. Yang kedua, murtaji. Nah, ta dengan jim kan bersatu di situ, murtaji. Murtaji artinya berharap. Murtaji artinya berharap. Yang ketiga, nataja. Ada ta dengan jim lagi, nataja. Nataja atau kita kenal dengan intaj artinya adalah produksi atau sesuatu yang menghasilkan. Kalau memproduksi sesuatu itu kan artinya kita menghasilkan sesuatu. Nah, gitu. Itu kecuali 3 itu, kata ulama bahasa. Apa maknanya? Maknanya bahwa tiga kosakata ini adalah 3-tiganya bermakna istimewa. 3-tiganya bermakna istimewa. Jadi teman-teman, yang namanya berdagang, yang namanya jual beli itu di dalam Islam adalah sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan. Ada kebaikan, ada manfaat, dan ada keistimewaannya, sama halnya dengan harapan atau sama halnya dengan penghasilan. Ya, ada kebaikan, ada keistimewaan, ada kemanfaatan di dalam sebuah perdagangan. Sama seperti kita berharap. Orang kalau berharap masih ada kesempatan untuk bisa hidup. Tapi kalau nggak ada harapan, nah gitu, sudah putus asa, nggak ada harapan. Sama juga dengan penghasilan. Ya, sesuatu yang menghasilkan itu pasti akan ada manfaat, efek manfaat untuk kita. Nah, sama dengan tijarah atau perdagangan. Orang kalau berdagang, manfaat apa enggak manfaat? Manfaat lah, yang namanya berdagang, ya kan? Baik. Ini saya ingin mengenalkan sekaligus tentang bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu unik, ya. Beda dengan kita di dalam bahasa Indonesia. Uniknya apa? Uniknya itu di dalam perubahan kosakata itu, kalau kita menemukan asli artinya, asli katanya itu, kalau kita menemukan asli katanya itu akan berkaitan satu sama yang lain, akan berkaitan. Ada benang merahnya gitu ya, ada benang merahnya. Misalnya ya, tajaro murtaji dengan intaj. Itu kan kata-kata yang nggak sama gitu. Murtaji dengan intaj mana samanya? Ya. Tapi kalau kita memahami ininya, maknanya itu terkait satu sama yang lain. Ada benang merahnya, ada sisi kesamaannya. Baik. Lalu kita masuki kata tijarah dan pasar di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk lebih menguatkan ilmu tentang ekonomi di dalam Islam, yaitu kita masuki dalam
kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tema tentang pasar atau tema tentang dagang, tema tentang perdagangan atau tijarah, itu ada beberapa tema. Satu, tentang tema jual beli itu sendiri, jual beli yang setiap hari orang lakukan di pasar, ya, jual beli. Yang kedua, tema tentang pasar, tema tentang jual beli itu sendiri. Yang keduanya, ada sisi yang merugi. Ada sisi yang merugi. Jadi orang melakukan jual beli tapi merugi. Misalnya menukar petunjuk dengan kesesatan. Menukar itu apa? Menjual petunjuk, kan perdagangan kan begitu kan? Ada yang dijual, ada yang dibeli, ya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim modelnya disamakan dengan jual beli, menukar petunjuk dengan kesesatan itu dimiripkan dengan tijarah atau dengan perdagangan. Yang ketiga, tema tentang jual beli juga menjelaskan tentang hubungan jual beli kita dengan Allah. Jual beli kita dengan Allah. Misalnya ayat yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu kan jual beli dengan Allah. Ya. Apa yang dijual di sini? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Yang dijual apa? Jiwa dan harta. Yang dijual. Lalu yang kita dapatkan apa? Bi anna lahumul jannah. Yang kita dapatkan adalah surga. Ya, ini jual beli dengan Allah. Ishtara. Nah, jadi tema tentang jual beli di dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Ada yang memang jual beli yang biasa dilakukan oleh manusia setiap hari. Ada yang jual beli itu temanya tentang kerugian. Tapi kerugian di sini adalah di mana manusia menukar petunjuk dengan kesesatan. Ada tema tentang jual beli yaitu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kenapa tema tentang jual beli di dalam Al-Qur'an berbeda-beda? Kesimpulannya bahwa yang diinginkan oleh Allah ketika kita berjual beli atau ketika kita belajar tentang ekonomi, yang Allah inginkan adalah bahwa jual beli itu, berdagang itu, mempelajari tema tentang ekonomi itu bukan hanya sekedar transaksi bisnis semata. Bukan hanya sekedar transaksi bisnis biasa yang kita lakukan di pasar atau di tempat manapun. Bukan hanya itu. Tetapi tema tentang jual beli itu, tetapi pembahasan tentang ekonomi itu sampai di tema di mana harus ada hubungan dengan Allah. Kita diminta oleh Al-Qur'an ini untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mempelajari ekonomi model seperti ini sulit dipahami kalau ilmu ekonominya dipelajari melalui literatur orang-orang orientalis. Nggak masuk. Yang lain, tema tentang pasar, ya. Yang tadi tentang perdagangan, jual beli. Yang sekarang kita masuki tema tentang pasar di dalam Al-Quran. Ada dua setidaknya. Ada dua tema tentang pasar dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq
Orang kafir mengatakan kepada Rasul Muhammad SAW di sini, kenapa sih Rasul itu yang diutus adalah mereka yang suka makan, yakulut to'am, dan yang suka berjalan-jalan di pasar. Kenapa yang diutus itu? Yang diutus itu model makhluk seperti ini, sama seperti kita. Mereka inginkan yang diutus, yang menjadi Rasul dan Nabi itu adalah laula unzila ilaihi malaikat. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari utusan-utusan itu kecuali mereka ini, Rasul dan para nabi itu, mereka ini suka makan, liyaquluna at-ta'am, mereka makan makanan seperti manusia biasa, wa yamshuna fil aswaq, dan juga mereka ini berjalan-jalan di pasar. Nah, ini tema tentang pasar dalam Al-Qur'an. Baik. Kita lihat pembahasan tafsir dari para ulama. Qalal musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan, ma li hadzal ladzi yaz'amu atau yaz'umu annahu Rasulullah, bahwa tadi mengapa yang diutus sebagai utusan Allah itu ya'kulut ta'am mithlana, dia memakan makanan seperti kami. Mereka mengatakan ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan menunjuk kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshi fil aswaq li talabi rizqi, dan Rasul itu pun berjalan-jalan di pasar untuk mencari rezeki. Kenapa sih Rasul itu yang diutus bukan orang yang atau bukan makhluk yang rizkinya sudah ditanggung oleh Allah turun dari langit? Bukan itu. Kenapa bukan itu? Kenapa yang diutus itu harus manusia yang sama makan dengan kita, yang berjalan-jalan di pasar sama dengan kita? Itu kata orang-orang musyrik. Yataraddadu fiha wa ilaiha talaban litakassub wat tijarah. Bolak-balik masuk keluar pasar untuk melakukan perdagangan ataupun jual beli. Itu nabi, itu para rasul. Ya. Itu para nabi dan para rasul. Nah, apa maksud dan kita ambil pelajarannya seperti apa? Al-Qur'an menjelaskan bahwa pasar adalah tempat mencari nafkah. Untuk semua manusia termasuk para nabi dan rasul. Jadi Al-Qur'an menjelaskan di sini bahwa pasar itu adalah kebutuhan untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah. Oke, yang itu pun diperuntukkan untuk para nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, salah satu tempat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satu tempat yang dijadikan oleh para nabi dan rasul tempat berjalan-jalan itu, yamshi, berjalan-jalan itu adalah di pasar. Para nabi dan para rasul itu juga berjalan-jalan di pasar. Makanya bukan aib ketika ada ustadz berjalan-jalan di mall, bukan aib ketika ada kiai berjalan-jalan di Alfamart. Ya, bukan aib karena para rasul pun berjalan di pasar kok. Ya kan? Jadi tidak aib ketika ada muallim, ada guru, ada ustadz, ada kiai, ada seorang syekh gitu ya,
Berjalan-jalan di pasar itu bukan aib. Kenapa? Ini Rasul panutan kita pun juga sama, berjalan-jalan di pasar. Namun tentunya harus jelas, ya kan? Harus jelas apanya? Untuk apa para nabi dan para rasul berjalan di pasar? Untuk apa? Ada yang bisa jawab? Untuk apa para nabi dan rasul berjalan di pasar? Ayo, untuk mencari kebutuhan, untuk mencari nafkah. Sama seperti makan. Makan penting apa tidak penting? Penting. Karena wayamshuna fil aswaq itu digandeng dengan yakuluna ta'am, memakan makanan. Gimana bisa mencari? Gimana bisa kita memakan makanan kalau kita nggak dapat uang? Bagaimana cara kita mendapat uang kalau kita nggak masuk ke pasar? Gitu? Ya. Jadi teman-teman, bahwa yang namanya pasar adalah kebutuhan sama seperti makan. Pasar itu kebutuhan. Untuk siapa? Seluruh umat manusia. Manusia butuh pasar. Coba hari ini, tempat mana hari ini ketika pandemi, tempat mana yang pemerintah sulit untuk menutup, untuk di lockdown? Tempat mana? Masjid di lockdown, sekolah di lockdown, apalagi tempat wisata di lockdown, pasar di lockdown nggak? Ketika awal mula virus corona masuk ke Indonesia, pasar mana yang ditutup? Ya kan? Karena memang sulit. Disitulah kebutuhan. Naik mundurnya perekonomian bangsa, nah itu salah satu penentunya adalah pasar. Gimana masyarakat mau mencukupi kebutuhannya kalau nggak ke pasar? Kalau pasarnya ditutup, kalau pasarnya di lockdown. Jadi pasar kebutuhan sama seperti makan. Luar biasa kan Quran menjelaskan? Ya. Oleh karena itu, kalau pasar sama pentingnya dengan makan, maka muslimin harus mengambil alih pasar. Nah ini, maka muslimin harus mengambil alih pasar atau tempat di mana orang atau tempat yang di mana itu menjadi pusat jual beli. Pusat jual beli selain di pasar, di mana lagi? Pokoknya tempat-tempat yang dijadikan sebagai pusat perbelanjaan itu harus berada di tangan muslimin. Ya. Mengapa? Karena jika tempat yang menjadi kebutuhan seluruh umat manusia termasuk muslimin diambil alih oleh orang yang atau kelompok yang tidak menyembah Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, maka kira-kira tempat itu apa yang akan terjadi? Maka tentunya yang akan terjadi adalah pasar itu akan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang atau akan dijadikan sebagai tempat keruksakan. Itu di pasar. Kira-kira cara pandang kita terhadap anak yang lari-lari di masjid dengan anak yang lari-lari tiap hari di pasar, cara pandang kita beda apa sama? Apa yang biasa orang akan katakan kepada anak kecil lari-lari di pasar, anak usia SD lari-lari di masjid? Kira-kira gimana? Masih menganggap baik kan? Tapi kalau ada anak lari-lari di pasar, hidup di pasar, bergaul dengan pergaulan di pasar, jadinya anak pasar kan? Anak pasar dengan anak masjid,
Gambaran antum gimana itu? Beda apa sama? Anak pasar itu identiknya apa? Hah? Apa? Jelek. Siapa yang di sini pernah jadi anak pasar? Iya. Oh, jangan sok tahu lah, kamu kan anak masjid kan gitu ya. Apa gimana? Pokoknya kalimat-kalimat gitu ya. Oh, kamu kan anak masjid. Anak kalimat-kalimat gaul yang sering ada di TV. Awas lu, ada anak pasar. Itu pasar akan menjadi sisi negatif selama tidak dipegang oleh muslimin. Selama tidak dipegang oleh muslimin. Loh, kok bisa? Iya. Makanya pelajari sejarah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan muslimin itu tidak tiba-tiba membangun pasar. Tidak tiba-tiba membuat pasar. Tidak tiba-tiba itu bagaimana? Tidak tiba-tiba itu gini. Hanya karena punya modal, punya keinginan, bikinlah pasar. Bikinlah mall, bikinlah supermarket, bikinlah Alfamart, bikinlah toko, bikinlah ruko. Enggak begitu. Hari ini kan begitu ya. Asal punya modal, asal punya kemauan ingin kaya, buatlah pasar, buatlah mall. Enggak begitu di dalam konsep Islam. Ya, enggak begitu. Padahal ya lihat, sebagaimana tadi disampaikan bahwa pasar adalah menjadi sebuah kebutuhan primer apa sekunder ya, kebutuhan inti lah gitu ya, primer. Namun ternyata umat Islam tidak membangun pasar ketika di Mekah. Namun ternyata umat Islam tidak membangun pasarnya sendiri. Kenapa? Lihat, Rasulullah dan muslimin atau Rasulullah lah ya. Rasulullah berada di Mekah dan di Madinah itu lebih lama mana? Lebih lama di Mekah, lebih lama di Madinah. Lebih lama di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti Rasulullah selama di Mekah 13 tahun. Rasulullah berjualan di pasar siapa? Ayo orang Quraisy. Orang Quraisy ketika itu jahiliyah apa tauhid? Nah, jahiliyah. Padahal tadi dalam Al-Quran kebutuhan umat manusia itu adalah pasar. Adalah pasar. Tapi mengapa tidak Rasul bangun ketika itu? Padahal yang menjadi pengikut-pengikut Rasul itu tidak semuanya anak miskin, tidak semuanya budak. Ada para sahabat yang masuk Islam ketika di fase Islam awal itu ya tokoh-tokoh ahli dagang. Ahli dagang siapa? Yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, itu ahli-ahli dagang. Ahli-ahli pasar. Loh, kenapa tidak membangun pasar sendiri di Mekah? Belum saatnya. Nah ini, makanya kenapa membangun pasar itu di dalam Islam itu tidak asal butuh, tidak asal punya modal. Enggak. Harus ada yang dipentingkan terlebih dahulu sebelum perut, sebelum pasar. Nah, pertanyaannya apa yang sebenarnya sedang dikonsentrasikan oleh Rasulullah saat di Mekah? Kok bukan pasar yang dibangun? Kok bukan ekonomi? Padahal Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat berhasil membebaskan tawanan-tawanan muslimin, termasuk Bilal bin Rabah itu dibebaskan dengan apa?
dengan uang kan, dengan uang. Bilal bin Rabah itu dibebaskan dari tangan Muawiyah itu, dari tangan Umayyah itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan apa? Jadi uang itu penting apa enggak? Penting apa penting? Nah, itu penting. Untuk apa? Membeli budak-budak muslimin atau budak-budak yang sudah masuk agama Islam yang ketika itu disiksa. Penting sekali. Tapi sepenting itu tetap Rasulullah tidak mengizinkan muslimin untuk membangun pas karena ada yang sedang dikonsentrasikan dulu. Apa itu? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi membuat pasar? Nabi membuat pasar sendiri kapan? Di Madinah. Ya, di Madinah. Nah, ini kita sudah masuk ini sirah nabawiyahnya. Saat posisi muslimin masih di Mekah, tadi muslimin berbelanja di mana? Di pasar siapa? Tentu di pasar Quraisy. Pasar Quraisy ketika itu banyak. Di antaranya ada pasar Ukad, ada pasar Majinnah, ada pasar Dzil Majaz. Ya, yang sangat terkenal. Karena para sejarawan, nah makanya kan pembahasan sirah nabawiyah itu begini. Jadi nggak satu tema khusus gitu. Itu membentang seluas sejarah ya, seluas sirah nabawiyah itu. Nah, sejarawan berbeda pendapat mengenai jumlah pasar yang ada di era jahiliyah. Misalnya ada nama sejarawan yang bernama Al-Qos Koshandi mengatakan ada 8 pasar. Ada 8 pasar. Lalu ada namanya sejarawan yang berikutnya Al-Yaqubi berpendapat ada 10 pasar. Lalu ada namanya At-Tauhidi, masih ulama sirah juga, yang mengatakan ada 11 pasar. Sementara ada juga yang mengatakan yang bernama Al-Marzuqi menyebut ada 17 pasar. Dan juga Imam Al-Alusi mengatakan ada 14 pasar. Kemudian Muhammad Al-Habib mengatakan ada 12 pasar. Jadi pasar di Mekah itu banyak banget, ya banyak sekali. Tidak hanya 3 itu. Tetapi yang sangat terkenal itu pasar Ukad, pasar Majinnah, dan pasar Dzil Majaz. Dan disitulah muslimin berbelanja, melakukan interaksi ekonomi atau jual beli. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, Nabi dan muslimin tidak membuat pasar sendiri di Mekah. Tidak membuat pasar sendiri. Ya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan. Saat beliau di Mekah, atau tahapan dan langkah-langkah membentuk pasar sendiri itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau membangun ekonomi umat di dalam sirah Nabawi itu seperti apa? Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Kita akan mulai dari perkataannya Waraqah ibnu Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal, apa hubungannya dengan ekonomi? Lihat, ini ada hubungannya. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, innaka linabiyyin hadhil ummah, wa qad ja'aka namus al-akbar alladzi ja'a Musa. Walitukadzibannahu walitu'diyannahu wala tukhrijannahu walituqatilannahu." Intinya, Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau Rasul ini dimintai oleh Khadijah radhiyallahu anha saran ketika Rasulullah turun dari Gua Hira,
ya, kemudian dimintai saran, wahai paman, karena itu adalah pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Wahai paman, ini Rasulullah suamiku di sana ya, di Gua Hira telah bertemu sosok gitu ya. Intinya Warokoh mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, bahwa sesungguhnya engkau akan menjadi nabi umat ini, akan menjadi nabi umat ini, dan sungguh engkau telah didatangi oleh sosok Namus. Jadi malaikat Jibril dikenal di dalam Taurat itu dengan Namus, Namusul Akbar, Namus. Dan beliau mengatakan, Warokoh bin Naufal mengatakan, kamu akan didustakan, tukadziban, akan didustakan, sungguh kamu akan didustakan, lalu kamu akan disiksa, tu'dzian, akan disiksa, lalu kamu juga akan nantinya tukhrijan, akan diusir, akan dikeluarkan dari kampung, dari Makkah ini dengan adanya hijrah, ya. Dan tidak cukup itu, kamu juga nanti akan tukotilan, akan diperangi, akan dibunuh. Dan Warokoh bin Naufal mengatakan terakhir, kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, adrokta dzalik, sampai aku hidup menemukanmu, aku berada di sisimu ketika kamu diusir dan seterusnya tadi itu, la ansurannallah nasran, ya, la ansurannallah nasran, aku akan menolongmu, aku akan membelamu wahai Muhammad. Dibela sama Warokoh bin Naufal. Baik, dari kalimat Warokoh bin Naufal ini apa kaitannya dengan ekonomi perdagangan jual beli? Teman-teman yang dimuliakan Allah, keadaan Nabi Muhammad SAW di fase Mekah ini diisyaratkan dalam kalimat ini dalam masa sulit. Dalam masa sulit. Dalam masa sulit Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka para sahabat dan termasuk Nabi akan didustakan, akan disiksa, bahkan akan diusir dan dibunuh. Jadi kalau di masa sulit seperti itu, mungkinkah Rasul dan para sahabat membangun pasar? Mustahil. Di masa sulit, ya, di masa genting begituan, apalagi Nabi Muhammad diusir, gitu. Ini umum kepada siapa saja, apalagi kepada yang tidak dilirik oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah masih mending dilirik, karena kenapa Rasulullah tidak sampai Rasul kan juga kena siksaan ya, tapi nggak sedahsyat budak itu. Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau kaya raya, walaupun beliau terhormat, tetap mendapat siksaan dari dari orang-orang Quraisy. Jadi siapapun itu, bahwa kondisi saat itu berada benar-benar di masa sulit. Jadi sangat sulit untuk membangun sebuah bangunan, termasuk membangun pasar. Jadi akan sulit untuk membangun sebuah bentuk fisik. Maka yang layak untuk dibangun di masa sulit itu apa? Fisik apa mental? Jadi ketika dalam kondisi sulit seperti itu tuh, yang layak untuk dibangun itu adalah membangun mental, membangun ruh, membangun mental, ya. Yang itu akan sangat dibutuhkan di antaranya nanti saat di masa jaya, dan di saat di mana kaya raya, dan di saat di mana masa tenang. Baik. Jadi itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua,
Sebelum kita masuk kesimpulan ya, sebelum kita masuki kesimpulan. Di dalam sirah nabawiyah ada namanya dakwah sirri, dakwah sembunyi-sembunyi. Di periode Makkah, Nabi Muhammad meskipun sulit, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meskipun sulit, namun beliau tetap melakukan langkah-langkah dakwah, langkah-langkah membina umat, walaupun harus apa? Harus sembunyi-sembunyi. Dan di periode dakwah ini, khususnya di periode sir atau sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mendapatkan dukungan dari para sahabat yang sangat amat diutamakan dan diandalkan oleh Rasulullah. Di antaranya, beliau mendapatkan dukungan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mendapatkan dukungan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Ya. Dan ini nanti orang-orang seperti ini di kemudian hari akan mendapat julukan dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang ini bukan sembarangan, bukan orang sembarangan. Mereka ini secara kualitas individu mereka sangat berada di level tertinggi. Orang-orang ini tuh. Dan di fase dakwah sembunyi-sembunyi ini, beliau melakukan perekrutan. Direkrut. Dipilih mana nanti yang akan menopang peradaban Islam di kemudian hari itu. Itu di fase periode Mekah atau periode sembunyi-sembunyi ini. Jadi selain di periode Mekah ini Rasulullah berdakwah, tetapi juga Rasulullah memilih mencetak dan juga mencetak individu-individu atau SDM sumber daya manusia ya, yang nantinya di tangan-tangan mereka lah Islam akan tegak. Islam akan tegak, termasuk akan mampu meninggikan ekonomi umat. Lalu di fase dakwah sirri atau di fase Mekah ini ada namanya Makkiyah dan Madaniyah. Jadi teman-teman, untuk membahas ekonomi itu panjang sekali, harus mulai dari sini dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk, ayo kita tema pembahasan tentang ekonominya kita mulai dari mana? Bagaimana Rasul membangun pasar? Enggak begitu teman-teman. Itu harus jauh dari sini, di antaranya dari sini. Karena nanti akan bersambung. Oh, ternyata pantas kenapa para sahabat itu lihai, atau para sahabat itu respon ketika ekonomi Islam di Madinah itu kekurangan, gitu ya. Kenapa begitu respon? Abu Bakar merespon, Umar bin Khattab merespon, Utsman bin Affan merespon, ada agenda jihad apa, direspon betul. Kenapa? Nah, ini dimulai dari sini masalahnya. Dimulai dari sini. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita kenal dengan Makkiyah atau ayat-ayat yang turun pertama kali di Mekah, itu dibahas oleh para ulama Quran. Ada perbedaan dengan ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Para ulama mengatakan al-ghalib fil makki takrir at-tauhid wal aqidah as-salimah. Jadi ayat-ayat yang turun saat berada di Mekah itu bertemakan tentang tauhid, aqidah yang lurus, aqidatus salimah. Ammal Madinah atau ammal Madani, adapun ayat-ayat yang turun di Madinah ataupun saat muslimin sudah hijrah ke Madinah, fal ghalib fihi tafsil al-ibadat wal muamalat. Adapun ayat-ayat yang turun ketika di Madinah adalah ayat-ayat yang bertemakan tentang muamalah. Muamalah itu
tentang sosial ya. Sosial itu tadi jual beli, pasar, itu ayat-ayatnya di situ. Termasuk ayat-ayat tentang ibadah, ayat-ayat tentang sholat turun di Madinah, ya. Ayat-ayat tentang puasa turun di Madinah, ayat-ayat tentang jihad turun di Madinah. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah itulah itu yang berperan yang sangat amat penting untuk membangkitkan ekonomi umat itu. Makanya ditopang dengan ini dulu, ya, dengan ayat-ayat Makkiyah. Kenapa ekonomi umat di masa Nabi itu begitu jaya, luar biasa? Karena ini, ya, ditopangnya dengan ayat-ayat Makkiyah. Jadi para sahabat ketika itu sebelum mendirikan pasar sendiri, para sahabat ditanam dulu akidah, ditanam dulu tauhid yang lurus. Yang kedua, tentang ayat-ayat Makkiyah, para ulama mengatakan kullu surah fiha qasasul anbiya wal umamul ghabirah fahiya Makkiyah. Bahwa ayat-ayat yang turun di Mekah ini adalah ayat-ayat yang bertemakan semuanya tentang, hampir banyak gitu ya, semuanya tentang qasas, tentang kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah tentang umat yang terdahulu. Kisah. Jadi penanaman iman, ruh, penanaman individu yang berkualitas itu ditanam dengan kisah. Itulah kenapa pentingnya kisah. Itulah kenapa antum saya betul-betul tekan agar membaca sirah itu harus sudah mulai dari sekarang. Bahkan antum sudah terlambat sebenarnya. Jangan ditunda-tunda. Karena inilah pondasinya dari sini. Kenapa para sahabat itu hebat-hebat? Itu karena kisah masalahnya. Karena ayat-ayat yang bertemakan kisah. Duh, sudah jam 9 lebih 4. Ini baru berapa nih? Ya, 1 halaman lagi. Tapi ini pembahasannya agak panjang ya. Baik, kalau gitu karena waktunya sudah tidak cukup, namun pembahasannya masih agak panjang, saya lanjutkan insya Allah Jumat depan. Ya, masih bertemakan tentang membangun ekonomi umat menurut kacamata sirah nabawiyah, ya, yang kita pakai di majelis tadabbur, majelis sirah ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya seperti biasa silakan masuki majelis tasmi. Tonton.